Banyak Tante. Enak gak? Makanannya sih Tante Cika yakin semuanya enak-enak. Masa sih? Oh iya loh. Oh iya. Makanannya banyak. Lihat minumannya beragam. Kuenya beragam. Wah. Segar-segar lagi Tan. Sungguh pesta yang menyenangkan. Iya ya. Terima kasih. Oh iya, ini aja minumannya warna-warni, kelihatannya seger. Wah, Tante Evi, Tante Cika. Oh iya, Tante Becky. Iya, nih udah jam berapa? Jam 9. Oh iya ya. Taruh dulu makanan minumannya. Kita mulai ibadah dulu dong. Oh iya, betul. Nanti dilanjutkan lagi ya makan minumnya. Siap Tante Becky, siap. Ayo Tante Cika, kita taruh dulu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Senang? Sedih? Semoga adik-adik semua happy ya. J-O-Y, seperti lagu yang baru sering dinyanyikan Tante Becky, Joy. Adik-adik, tahu nggak Tante Evi dan Tante Cika sekarang sedang berada di acara pesta ulang tahun teman kami, Tante Jenny. Kami juga nggak sendirian loh. Kami ditemani oleh Tante Becky dan Om Freddy. Adik-adik bisa lihat kan betapa meriahnya pesta ulang tahunnya Tante Jenny. Semuanya bergembira pastinya. Adik-adik yang di rumah juga bersuka cita dong. Tante Becky dan Om Freddy bersuka cita nggak? Bersuka cita pastinya ya. Nah adik-adik, tapi sekarang kita beribadah dulu ya. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan yang sangat baik kepada kita semuanya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, mulia, mulia namanya. Segala hormat dan pujian semuanya bagi Yesus yang maha besar dan maha kudus. Nah, adik-adik masih dalam keadaan berdiri nih, kita mau berdoa minta pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua boleh dalam keadaan sehat,
Itu semua karena kasih cinta Tuhan kepada kami. Bapa dalam sorga, kami juga mau menunjukkan cinta kami kepada Engkau lewat ibadah pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tante Cika, hari ini aku tuh senang sekali. Lihat deh, kita sekarang ada di sini ya, itu menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini indah sekali. Cuacanya cerah, udaranya segar, suasananya meriah dan sukacita. Luar biasa Tante Cika ya, kebaikan Tuhan Yesus itu. Amazing deh Tuhan Yesus deh. Tante Cika seneng gak hari ini? Senang dong Tante Evi. Kita juga bersuka cita, teman kita Tante Jenny berulang tahun hari ini. Luar biasa ya pernyataan Tuhan kepada Tante Jenny dan kepada kita semua tentunya. Kita bersyukur boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak ada yang melebihi kebaikan dan kasih Tuhan ya Tante Evi ya. Setuju banget Tante Cika, setuju banget. Kasih Tuhan Yesus itu indah sekali. Bahkan ya lebih indah dari pelangi, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru. Luar biasa kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Tuhan Yesus itu yang terbaik dan terindah. Seperti lagu ini Tante Cika, Dia yang terhebat. Ayo adik-adik bangkit berdiri, semangat dan sukacita. Kita naikkan pujian ini ya, Dia yang terhebat. Pakai gerakan kan Tante? Oh ya pasti pakai gerakan. Oke. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, juru selamatku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Dialah Yesusku, juru selamatku. Yeay. Yes.
betul sekali Tante Evi. Pujian tadi mengatakan Tuhan Yesus terbaik, terindah, terkuat. Satu lagi Tan, terhebat. Tuhan Yesus itu berkuasa Tan. Saat kita sakit, Tuhan Yesus berkuasa loh memberi kesembuhan. Saat kita sedih, Tuhan Yesus juga berkuasa menghibur kita. Terus saat kita lagi takut, Tuhan Yesus berkuasa memberi keberanian. Tuhan Yesus pokoknya yang The best. terhebat Tan. The best. Nah, apakah adik-adik pernah nggak meragukan Tuhan? Tidak Apa adik-adik boleh. juga pernah nggak yakin dengan kuasa Tuhan? Yuk adik-adik, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita tuh pernah meragukan Tuhan dan kadang kita nggak mengandalkan Tuhan. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kalian Habel dari kelas AT jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali menghadap kepadamu. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang kami perbuat yang membuat hatimu sedih. Sebenarnya kami sering tidak mengandalkan kuasa Tuhan pada saat melakukan aktivitas-aktivitas kami, seperti belajar dan aktivitas lainnya. Kami juga sering lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Kami meminta bantuan-Mu Tuhan, agar dosa-dosa kami dapat diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Habel sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Tante Cika dan adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo bangkit berdiri, kita naikkan pujian, baca Alkitab. Tetap sukacita, tetap semangat. Ayo kita menyanyikan pujian ini. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lihat, gawat. Minumannya tinggal sedikit ini. Gimana ya? Padahal tamu masih banyak berdatangan. Iya, kuenya juga tinggal sedikit. Aduh, gimana Iya nih? ya, kuenya tinggal sedikit. Kamu sih tadi kasihnya banyak-banyak sama tamu. Harusnya kan hemat-hemat. Ah, kamu juga sama kayak gitu. Kamu tuangin airnya ke gelasnya banyak-banyak. Masa sih? Jelas aja, air minumnya jadi Enggak. nggak cukup. Terus gimana dong? Udah jangan marah-marah. Lebih baik kita cari tahu yuk gimana caranya supaya makanan dan minumannya cukup. Kasihan nanti yang ulang tahun kalau makanannya kurang sama minumannya juga kurang. Iya ya. Tapi gimana Gimana ya? ya caranya ya supaya makanan minuman ini cukup? Ya udah deh. Yang ada aja dulu kita kasih ke tamu-tamu ya. Oh ya udah kita antar ya. Yuk. Yuk. Wah, adik-adik,
Ternyata mereka mengalami masalah. Makanan dan minuman untuk para tamu sudah hampir habis. Padahal masih banyak tamu-tamu yang berdatangan. Wah, keluarga mereka bisa kena malu ya adik-adik kalau sampai ada tamu-tamu yang tidak kedapatan makanan. Peristiwa seperti ini juga pernah terjadi loh adik-adik 2000 tahun yang lalu. Kalian mau tahu seperti apa ceritanya? Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Sama-sama mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami juga mau menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab hanya firman-Mu lah yang menjadi terang dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sebentar ya, Tante Ririn ambil Alkitab Tante Ririn dulu. Nah, sama-sama ya adik-adik kita buka dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perikop kita ada 11 ayat, tapi kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Mari sama-sama kita baca. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 7. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Wah, ternyata peristiwa tersebut adalah peristiwa perkawinan di Kana di Galilea. Adik-adik, pada waktu itu umumnya pesta perkawinan berlangsung selama 7 hari. Wah, lama juga ya. Dan selama itu biasanya tuan rumah atau keluarga mempelai menyediakan banyak minuman atau anggur bagi para tamu-tamu. Dan seperti yang tadi kita baca, mereka juga mengalami masalah. Minuman untuk para tamu hampir habis, padahal tamu-tamu masih banyak yang datang. Keluarga mempelai atau tuan rumah bisa mendapat malu ya adik-adik kalau ada tamu-tamu yang tidak kedapatan makanan dan minuman atau tidak kedapatan anggur. Nah, adik-adik, pada saat itulah ketika tuan rumah mendapatkan masalah atau kehabisan anggur, Tuhan Yesus menolong mereka. Yuk kita lihat kisah selengkapnya. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi.
masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Dia sanggup menolong ketika keluarga mempelai tersebut mengalami kesulitan. Dengan melakukan mujizat yang luar biasa. Mengubah air biasa menjadi anggur. Dan itu adalah mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, mujizat atau pertolongan Tuhan pada saat itu tidak terjadi begitu saja. Kalau tadi adik-adik baca ya, jawaban Tuhan Yesus di awal, sepertinya Tuhan Yesus belum mau menyatakan kekuasaannya untuk menolong mereka. Tetapi karena ada sikap dan perbuatan dari beberapa orang yang ada di sana, kemudian itu membuat Tuhan Yesus mau menyatakan kuasanya dan menolong keluarga itu. Nah, sikap atau perbuatan seperti apa ya yang membuat Tuhan Yesus kemudian mau menyatakan kuasanya? Yuk sama-sama adik-adik kita lihat. Yang pertama, mengundang Tuhan Yesus untuk hadir. Di ayat yang kedua adik-adik kita baca ya, sama-sama ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah adik-adik, tuan rumah atau keluarga mempelai mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di acara mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Itu sebabnya ketika mereka mengalami kesulitan, Tuhan Yesus ada di sana untuk menolong mereka. Itu sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua, adik-adik, percaya pada Tuhan Yesus. Ada di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, kita baca sama-sama ya adik-adik. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah adik-adik, percaya pada Tuhan Yesus ditunjukkan oleh Ibu Maria, ibu Yesus. Ibu Maria percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan akan menolong mereka. Sehingga ibu Yesus mengatakan pada Tuhan Yesus, apa yang bahwa mereka kehabisan anggur, keluarga itu kehabisan anggur. Nah adik-adik, ibu Yesus juga mengatakan kepada para pelayan bahwa apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka harus taat melakukannya. Nah, sikap yang ketiga adalah taat pada perintah Tuhan Yesus. Ada di ayat yang ke-7 dan ke-8. Itu dilakukan oleh para pelayan. Mereka taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengambil 6 tempayan yang dipakai untuk pembasuhan, mereka taat melakukannya. Dan ketika Tuhan Yesus menyuruh mengisi dengan air biasa, mereka juga mau melakukannya. Dan ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk mencedok
air biasa di tempayan tersebut dan membawa kepada pemimpin pesta, mereka juga taat melakukannya. Padahal itu tadinya air biasa ya. Wah, sikap taat tetap dilakukan oleh para pelayan. Dan ketika pemimpin pesta mengecap air biasa tadi yang dibawa oleh pelayan, ternyata sudah berubah menjadi anggur. Wah, luar biasa ya adik-adik. Bahkan anggur tersebut memiliki kualitas yang baik. Kita baca di ayat yang ke-9 dan 10. Kualitasnya sama seperti anggur yang sebelumnya. Nah, adik-adik, itu adalah mujizat yang pertama dilakukan Tuhan Yesus di Kana di Galilea, yang juga menjadi tanda keilahiannya sebagai anak Allah, yang menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa. Kita bersyukur ya adik-adik, kita memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa dan sanggup menolong kita saat kita mengalami kesulitan atau mengalami masalah. Misalnya masalah apa nih yang adik-adik atau keluarga adik-adik alami? Ada yang mengalami masalah ketika mungkin kemarin belajar online, susah bisa mengerti pelajaran. Atau mungkin ada adik-adik yang sekarang merasakan kesulitan atau ketakutan atau kekhawatiran karena harus mulai belajar di sekolah, PTM. Ada yang takut ketika harus ke sekolah, takut kalau nanti tertular virus COVID-19. Itu juga masalah ya adik-adik. Atau mungkin ada yang mengalami ketakutan, masalah ketika ada anggota keluarga yang sakit. Misalnya mungkin mama atau papa atau anggota keluarga kita lain yang sakit. Atau juga mungkin ada yang mengalami masalah karena keuangan di dalam keluarga atau ekonomi dalam keluarga terdampak dari pandemi. Nah, adik-adik, setiap kita mungkin mengalami kesulitan atau masalah. Dan untuk dapat mengalami kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan, mari kita meneladani 3 sikap tadi adik-adik. Masih ingat nggak yang pertama apa? Iya, mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam hati kita dan juga di tengah-tengah keluarga kita. Tante, gimana sih caranya mengundang Tuhan Yesus untuk hadir? Nah, adik-adik, kita mengundang Tuhan dengan cara kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan untuk hadir di tengah-tengah keluarga, kita bisa berdoa bersekutu bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Baca Alkitab dan memuji Tuhan bersama. Dan begitu Tuhan akan hadir selalu dalam kehidupan kita. Bayangkan adik-adik kalau tadi Tuhan Yesus nggak diundang dalam acara keluarga tersebut. Ketika keluarga itu mengalami masalah, tidak ada Tuhan Yesus yang menolong mereka. Tapi ketika Tuhan diundang hadir, Tuhan akan datang untuk menolong kita. Nah, sikap yang kedua tadi apa adik-adik? Masih ingat? Iya, percaya pada Tuhan. Ketika mengalami kesulitan, kita bisa menyatakan kesulitan kita dalam doa. Seperti yang Ibu Maria tadi lakukan. Ketika Ibu Maria tahu nih, ada kesulitan yang dialami oleh keluarga tersebut, Ibu Maria nggak cuma diam. Ibu Maria percaya pada Tuhan. Tetapi Ibu Maria juga melakukan perbuatan, yaitu dengan apa? Mengatakan masalah itu kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita mengalami masalah, kita bisa datang pada Tuhan dalam doa, mengatakan apa yang menjadi masalah, kekhawatiran, atau kesulitan kita. Selain itu, adik-adik, kita juga harus melakukan seperti yang Ibu Maria tadi katakan. Ibu Maria tadi percaya dan mengatakan kepada para pelayan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, lakukanlah. Nah, adik-adik, kita juga bisa meneladaninya. Kalau ada anggota keluarga yang sakit atau yang sedih, kita juga bisa mengatakan itu kepada mereka. Jangan sedih, Mah, Pah, Tuhan Yesus akan menolong kita. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan ketika kita percaya pada pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan sanggup menolong kita melalui orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau adik-adik ada kesulitan belajar tadi, Tuhan bisa menolong melalui mama, papa, atau melalui guru. Atau kalau adik-adik ada yang sakit, Tuhan juga bisa sanggup menolong melalui dokter atau obat-obatan yang kita minum. Nah, yang ketiga apa adik-adik? Yang ketiga, iya betul, taat pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan disampaikan melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Jadi untuk tahu perintah Tuhan, adik-adik harus rajin apa?
Iya, baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Nah, kita mau belajar taat seperti menghormati orang tua dan taat juga pada orang tua. Kalau diminta untuk apa? Misalnya rajin belajar, kita juga mau taat. Diminta untuk bobok siang, istirahat, jangan main gadget terus, kita juga mau taat supaya kita tetap sehat. Atau kalau kita diminta untuk minum obat supaya kita cepat sembuh, kita juga mau taat melakukannya. Dan kalau saat ini adik-adik takut ke sekolah karena takut tertular, adik-adik juga harus taat untuk apa? Melakukan prokes dengan baik supaya terhindar dari virus corona. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau melakukannya? Ya pasti. Oh iya, satu lagi nih adik-adik. Mujizat Tuhan Yesus ini terjadi di acara keluarga. Itu artinya apa? Tuhan sangat menghargai keluarga atau sangat menyayangi keluarga. Jadi kalau adik-adik diajak datang ke acara keluarga, jangan menolak ya. Daripada main gadget, mendingan kita ikut mama papa. Nah, adik-adik, supaya kita selalu ingat dan tetap percaya, juga mau mengandalkan Tuhan saat kita menghadapi kesulitan, yuk kita baca ayat hafalan hari ini. Terambil dari Efesus 1 ayat 19. Mari kita buka bersama adik-adik. Efesus 1 ayat 19. Adik-adik baca, Tante Ririn akan mengatakan dengan gerakannya supaya adik-adik gampang mengingatnya. Siap? Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai kekuatan kuasanya. Kita ulang ya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar hari ini tentang mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kana di Galilea. Kami sungguh bersyukur dan bangga kami memiliki Tuhan Yesus yang hebat, yang berkuasa dan mau menolong ketika kami mengalami kesulitan atau masalah. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mau tetap percaya akan kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam apapun masalah yang kami hadapi, supaya kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami sepanjang hari lepas hari kehidupan kami dengan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus tuh berkuasa. Bayangin Tan, air menjadi air anggur. Keren ya. Sehingga pemilik pesta tidak kehabisan minuman anggurnya. Aku semakin dikuatkan dengan firman Tuhan hari ini. Aku percaya Tante, Tuhan berkuasa memberi pertolongan kepada kita, namun seturut kehendaknya. Yes, betul sekali Tante Cika. Tuhan Yesus kita pasti akan dan selalu memberikan kita jalan keluar. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, karena Tuhan Yesus terkuat, terhebat, terbesar. Seperti lagu ini, kuat, hebat, besar. Ayo adik-adik, mari bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama pujian ini. Kuat, hebat, besar, dengan gayanya dan sukacita tentunya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita akan kasih-Nya. Kepada siapa? Pada kita. Adik-adik, masukkan persembahannya. Ini Tante. Adik-adik, nih, masukkan persembahannya ke dalam amplop. Nanti di akhir ibadah, adik-adik titipkan persembahan kepada mama papa agar ditransfer ke rekening gereja. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Kubawa Persembahan. Kubawa persembahan kepada Tuhanku, kubawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah Tuhanku, terimalah persembahan, terimalah Tuhanku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kalian, Uli, dari kelas AT jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Uli sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang mau melayani Tuhan dengan memimpin doa, baik doa persembahan atau pengakuan dosa, boleh loh menghubungi Tante dan Om di kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan. Adik-adik cuman harus semangat ya, karena nanti akan berulang-ulang. Karena kita mau berikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan itu sudah lebih dulu memberikan yang terbaik buat kita. Betul sekali Tante Cika. Adik-adik semangat ya kalau mau melayani Tuhan. Oke? Selalu berikan yang terbaik. Nah, sekarang saatnya kita aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah perhatikan baik-baik ya. Untuk adik-adik yang di kelas AK, kalian diminta untuk membuat video kesaksian pujian tentang kuasa Tuhan yang hebat. Nah, untuk adik-adik yang di kelas AT, kalian diminta untuk menuliskan pengalaman adik-adik pada saat menghadapi kesulitan dan bagaimana Tuhan kita menolong adik-adik. Oke, nggak susah kan? Nah, nanti aktivitasnya dikerjakan setelah ibadah selesai ya. Lalu kalau sudah selesai nih aktivitasnya, jangan lupa aktivitasnya di-share. Caranya gimana? Dikirimkan melalui WA grup kelas masing-masing. Oke? Semangat dan selalu sukacita mengerjakan aktivitasnya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa
kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita memang sudah mulai bisa berpergian keluar rumah, ke sekolah, ke mall, ke taman. Adik-adik tapi harus tetap taat loh, patuh melaksanakan protokol kesehatan ya. Satu lagi nih adik-adik, adik-adik sudah pada vaksin belum? Udah? Siapa yang sudah vaksin? Bagi adik-adik yang belum divaksin, segera dong bilang sama mama papa agar didaftarkan untuk vaksin ya, supaya adik-adik semakin sehat dan terlindungi dari virus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, adik-adik tetap prokes ya, walaupun sudah bisa pergi-pergi kemana-mana. Nah adik-adik, ibadah kita pagi hari ini sudah hampir selesai. Ingat selalu adik-adik, agar kita semua, adik-adik juga, Tante Evi, Tante Cika, selalu percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan kita luar biasa, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat kita semua. Bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tapi tentunya semuanya kita serahkan kepada kehendak Tuhan ya. Oke adik-adik? Nah minggu depan kita beribadah lagi adik-adik. Tetap semangat dan sukacita untuk selalu beribadah. Ayo mari sebelum kita berpisah mengakhiri ibadah ini kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami agar kami untuk selalu percaya akan kuasa Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan. Tuhan akan selalu ada bersama kami, menolong kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kita lanjut makan kue. Oh iya, tadi makanannya masih banyak. Ayo let's go. Come on. Yeay, kita makan lagi.